Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum mulai belajar, siapkan alat tulis terlebih dahulu yuk. Kemudian jangan lupa berdoa. Pada hari ini kita akan belajar tentang informatika dan keterampilan generik. Ini adalah materi pertama dalam mata pelajaran informatika loh. Adik-adik, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, menjelaskan informatika dan mengetahui pentingnya ilmu informatika. Yang kedua, membuat perencanaan kerja kelompok dengan baik. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil kerja dengan presentasi dan visualisasi dengan baik. Nah, adik-adik, di antara kalian pasti banyak yang menggunakan aplikasi atau game pada smartphone. Sangat menarik, bukan? Aplikasi atau game tersebut adalah salah satu produk yang dihasilkan dengan ilmu yang disebut informatika. Pengembangan produk yang kompleks perlu kolaborasi tim yang baik agar efektif dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Selain itu, juga diperlukan perencanaan dan pengkomunikasian hasil kepada pengguna dengan baik. Sebelum Ibu menjelaskan materi informatika dan keterampilan generik ini lebih jauh, apa yang kalian tahu mengenai pentingnya informatika? Atau apa yang kalian ketahui tentang informatika? Silahkan tuangkan pendapat kalian pada lembar belajar sebelum dan sesudah berikut ini ya. Kita mulai pembahasannya. Yang pertama, apa itu informatika? Kira-kira di antara kalian ada yang tahu apa itu informatika? Iya. Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Jadi, adik-adik, informatika ini adalah sebuah ilmu yang mana kita nanti akan merancang atau akan membuat sistem dengan komputasinya. Untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, biasanya kita akan membuat teknologi yang baru. Dalam hal ini diperlukan yang namanya informatika. Dari penjelasan informatika tadi ada kata komputasi. Lalu, apa itu komputasi? Jadi, komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Nah, komputasi itu merupakan sebuah ilmu juga yang mana ilmunya ini belajar tentang pemodelan matematika. Kenapa pemodelan matematika? Karena untuk menyelesaikan masalah informatika itu membutuhkan pemodelan matematika, sehingga informatika dan matematika itu sangat berhubungan. Lanjut ya. Apa kegunaan mempelajari informatika? Saat ini manusia hidup di era digital yang dimana banyak hal yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Dunia yang seperti ini menjadi makin cepat berubah. Persoalan yang dihadapi manusia makin rumit. Sebagai contoh, dulu orang yang harus membeli atau berbelanja harus pergi ke toko atau pergi ke pasar. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar. Namun, sekarang orang bisa berbelanja dari rumah. Tidak harus pergi kemana-mana, walaupun tidak ada penjual keliling yang datang. Pembeli tidak harus mengambil uang di bank untuk membayar barang yang dibelinya, karena bisa membayar dengan menggunakan uang digital. Segala sesuatu diselesaikan secara otomatis karena sudah ada robot-robot yang mampu mengerjakan pekerjaan rutin secara berulang-ulang. Cara orang melakukan kegiatan menjadi berubah karena teknologi komputer dan internet yang dimanfaatkan di berbagai bidang. Di masa depan, pasti akan lebih banyak lagi peran teknologi dalam kegiatan manusia. Menghadapi situasi tersebut, sebagai siswa yang sedang belajar di jenjang SMP, bayangkan saat kalian lulus sekolah dan harus bekerja, kemampuan apa yang kalian butuhkan?
Apakah pekerjaan kalian besok membutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam bidang teknologi, terutama teknologi komputer dan internet? Sangat mungkin seperti itu, bukan? Nah, untuk itulah kalian akan belajar mata pelajaran informatika. Melalui mata pelajaran informatika ini, diharapkan di masa mendatang kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan, baik untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Dengan demikian, akan makin banyak orang Indonesia yang mampu menciptakan teknologi berbasis komputer yang bermanfaat bagi orang banyak. Paham ya? Lanjut. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Nah, ini adik-adik perlu ketahui yang kalian akan pelajari di mata pelajaran informatika ini dibagi menjadi pengetahuan informatika atau dikelompokkan menjadi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sistem komputer atau SK, jaringan komputer dan internet atau JKI, analisis data atau AD, algoritma dan pemrograman atau AP, dampak sosial informatika atau DSI, praktika lintas bidang atau PLB, dan berpikir komputasional atau BK. Jadi masing-masing bidang pengetahuan ini memiliki elemen untuk dipelajari. Elemen yang akan dipelajari dalam informatika. Agar kalian bisa menyiapkan diri menghadapi masa depan dengan kemampuan yang cukup, dalam mata pelajaran informatika ini kalian akan belajar hal-hal berikut ini. Yang pertama, berpikir komputasional. Dalam materi ini kalian akan belajar menyelesaikan persoalan-persoalan sehari-hari yang dibaliknya mengandung berbagai macam konsep keilmuan seperti informatika, matematika, sains, atau ilmu sosial. Yang kedua, teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam bagian ini, kalian akan belajar cara membuat karya digital, berkomunikasi via surel, menggunakan peramban untuk mencari informasi, serta mengelola file dalam folder. Dan yang ketiga, sistem komputer. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai definisi komputer, komputasi dan sistem komputasi, bagian-bagian utama komputer dan fungsinya, interaksi perangkat keras dan perangkat lunak dengan piranti lain yang terhubung. Yang keempat, analisis data. Dalam bagian ini, kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume kecil untuk tujuan tertentu. Yang kelima, algoritma dan pemrograman. Dalam materi ini, kalian akan belajar membuat program dengan menggunakan blok visual untuk menghasilkan suatu karya yang kreatif. Yang keenam, dampak sosial informatika. Dalam materi ini, kalian akan belajar mengenai sejarah perkembangan, peranan, dan dampak positif maupun negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, praktika lintas bidang. Selain mempelajari materi-materi di atas, kalian juga akan mempelajari bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk membuat karya dan mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan pengetahuan yang kalian dapatkan sebelumnya. Oke, lanjut. Apa perbedaan informatika dan TIK? Pasti di antara kalian ada yang bertanya-tanya apa perbedaan informatika dan TIK. Kira-kira ada yang tahu apa perbedaannya? Jadi, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK ini mencakup teknologi, sedangkan informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, yaitu berpikir komputasional atau BK,
TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, TK, Teknik Komputer, JKI, Jaringan Komputer dan Internet, AD, Analisis Data, AP, Algoritma dan Pemrograman, DSI, Dampak Sosial Informatika, PLB, Praktika Lintas Bidang. Jadi informatika ini lebih luas artinya ya, dan TIK adalah salah satu bagian yang dipelajari dalam informatika. Berikut, apakah belajar informatika harus memakai komputer? Ini stigma yang sering kita jumpai bahwa mata pelajaran informatika harus memiliki komputer atau laptop. Namun, pada dasarnya belajar informatika tidak harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika ini adalah kalian dapat memahami cara kerja komputer dan sistem digital yang berbasis komputer. Kalian bisa memahaminya dengan berbagai cara, misalnya melalui permainan, simulasi, dan kegiatan-kegiatan tanpa menggunakan komputer yang dirancang oleh guru. Kegiatan semacam ini sering disebut sebagai kegiatan yang bersifat unplugged. Kemudian, apa hubungan informatika dengan mata pelajaran lain atau bidang lain? Dalam era industri 4.0, hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Hal-hal sehari-hari mulai dari pendataan penduduk, pendaftaran sekolah, pencarian moda transportasi, hingga hal-hal ilmiah seperti analisis data dari media sosial, data sel penyakit, hingga penciptaan robot humanoid yang mampu menirukan perilaku manusia. Sehingga hal itu tidak bisa dilepaskan dari informatika. Jadi, informatika dengan mapel lain atau mata pelajaran lain itu sangat berhubungan. Informatika berkaitan dengan matematika karena model komputasi dalam matematika merupakan abstraksi dari program komputer. Informatika bisa berkaitan dengan sains, sejarah, musik, dan sebagainya. Karena dalam berbagai bidang tersebut, itu kita bisa menggunakan komputer untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada. Sampai di situ paham ya? Nah, adik-adik, setelah Ibu menjelaskan materi informatika ini, apa yang kalian tahu mengenai pentingnya informatika? Atau apa yang sudah kalian tahu tentang informatika? Silahkan tuangkan pendapat kalian pada lembar belajar sebelum dan sesudah berikut ini ya. Baiklah, sampai di sini penjelasan materi mengenai informatika. Dan untuk materi keterampilan generik kita akan bahas di video selanjutnya ya. Silahkan catat poin-poin penting dalam materi ini. Sebagai penutup, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.